Ya, Pak Rob, bisa diterangkan sampai dengan bulan Juli ini apa tahapan-tahapan dari KPU yang berjalan ini sekarang? Oke, baik. Sampai bulan Juli ini kita telah membentuk petugas pemutakhiran data pemilih. Karena memang tahapan dari rentang bulan Juni sampai Juli Agustus ini kita berkonsentrasi kepada tahap pemutakhiran data pemilih. Salah satu diantaranya dengan telah membentuk petugas PPDP. Untuk Binjai kita telah merekrut sebanyak 473 petugas, disesuaikan dengan jumlah TPS yang telah kita petakan sebelumnya. Berarti TPS di Kota Binjai itu sebanyak 473. Dalam minggu-minggu ini warga Kota Binjai akan didatangi oleh petugas PPDP. Salah satu fungsi utama dari petugas tersebut adalah pemutakhiran data pemilih. Apa tadi untuk merekrut petugas PPDP, apa yang dilakukan seleksi sebelumnya? Kepada petugas PPDP ini memang di proses rekrutmen itu kita tegaskan bahwa yang paling utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini adalah patuh pada protokol COVID. Maka petugas PPDP kita lengkapi dengan alat pelindung diri, utamanya face shield, sarung tangan, masker, hand sanitizer, dan disinfektan gitu. Kemudian alat kerja dan lain-lain gitu. Berarti petugasnya sudah dilakukan rapid test ya? Sebelumnya juga, sebelum ditetapkan, semua petugas kita itu telah di rapid test gitu, sebanyak di 5 kecamatan di Kota Binjai gitu. Berarti dengan kata lain petugas PPDP itu sudah bersih dari COVID ya? Mudah-mudahan kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kita himbau juga kepada teman-teman PPDP sebelum turun ke wilayahnya masing-masing agar berkoordinasi dengan Kepling, tokoh masyarakat, kepada Bawaslu setempat juga, Panwascam, agar pelaksanaan ini benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Terus tugas-tugas PPDP, sistem kerja mereka di lapangan bagaimana Pak? Sebelum mereka turun ke lapangan, kepada petugas PPDP ini melalui koordinator wilayah kecamatannya masing-masing, kita telah melakukan bimbingan teknis. Utamanya adalah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan buku panduan. Jadi kepada mereka itu telah kita berikan buku kerja. Nah, semua yang mereka lakukan itu tidak bisa lepas dari panduan yang telah ada. Semua sudah diatur. Poin pertama misalnya, jangan lupa memperkenalkan diri, menunjukkan identitas, tanda pengenal. Kemudian tidak perlu memaksa masuk sampai harus ke rumah, di teras rumah juga bisa, di halaman. Kemudian jangan lupa juga untuk menghimbau kepada masyarakat yang didatangi untuk sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama pakai masker dan seterusnya. Kemudian juga yang paling penting adalah harus didatangi rumahnya, diminta KTP dan kartu keluarganya gitu. Kemudian ini untuk menepis, ada konon kabarnya petugas kita sering menebak-nebak, tapi tidak langsung ke rumah yang bersangkutan gitu. Hari ini dan seterusnya kami tegaskan harus datangi rumahnya, bertamu. Kalau belum ketemu, disiasati jam berapa pulangnya, kita data, minta KTP dan KK yang paling utama. Terus kemudian sudah mendapatkan KTP, KK, apalagi yang dilakukan oleh petugas PPDP kepada data-data tersebut? Oke. Foto atau gimana? Pertama, petugas kita telah punya lembar AKWK yang berisi tentang nama-nama data di TPS tersebut. Jadi tentu saja sesuai dengan KTP, petugas kita bisa langsung mengkoreksi, mengecek langsung. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan atau bukti bahwa petugas tersebut telah hadir di sana,
kita juga menyiapkan e-coklit. Ada aplikasi e-coklit yang mana di aplikasi tersebut kita bisa foto KTP dan KK-nya sebagai bukti bahwa petugas kita telah hadir di sana. Kemudian kenapa ini penting dan sangat kami seriusi petugas pemutahiran data pemilih ini? Sama kita ketahui bahwa pemutahiran data pemilih ini akan berkorelasi ke banyak tahapan. Misalnya ke tahapan logistik, penyediaan logistik. Dari tahapan ini juga kita akan ketemu angka berapa kertas suara dan perlengkapan di TPS lainnya nanti gitu. Dan yang paling penting lagi mungkin korelasinya adalah ke peningkatan partisipasi pemilih. Di KPU kami selalu ditekankan agar persoalan partisipasi pemilih ini bukan hanya persoalan politik dan lainnya gitu, tapi kami lebih mengurusi ke persoalan administrasi. Misalnya ada pemilih yang belum terdaftar, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar, ada pemilih disabilitas yang belum terdaftar dan seterusnya gitu. Makanya ada pemilih ganda dan seterusnya gitu. Makanya jauh-jauh hari KPU Kota Binjai atau secara nasional sangat konsen terhadap persoalan pemutahiran data pemilih ini. Ya. Nah, ini mungkin untuk petugas BPDP sendiri sudah tahu tugas dan fungsinya, bagaimana tata caranya. Nah, untuk warga sendiri, apa sih sebenarnya harus disiapkan warga dan keaktifan warga itu bagaimana untuk melayani petugas BPDP ini? Ya. Kita pernah riset di media bahwa keluhan di tingkat publik itu kalau di soal pendataan pemilih ini misalnya ada satu keluarga yang berbeda TPS. Nah, di kesempatan ini kita juga menyampaikan kepada petugas PPDP kita agar satu kakak jangan sampai terpisah TPS-nya. Nah, itu sudah kami tabulasi dan dipangkas sedikit-sedikit oleh teman-teman PPS melalui PPDP agar satu keluarga atau satu kakak kembali memilih di TPS yang sama gitu. Kemudian banyak keluhan lagi, misalnya sebelum-sebelumnya adalah kami tidak terdaftar, kami tidak mendapat C6 gitu. Oleh karenanya kami mengajak ke seluruh warga Kota Binjai agar sama-sama proaktif mengikuti proses ini gitu. Kita juga telah menyebar banyak spanduk di kelurahan, kita menyebar baliho untuk melakukan coklit, kita juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing kepling agar sama-sama warga Kota Binjai mengikuti proses ini. Sampai sejauh ini 2 minggu kami melakukan coklit. Dari data yang kami terima dari PPS PPK dan data yang bisa kita lihat langsung di e-coklit karena terkoneksi langsung di admin KPU Kota Binjai, 2 minggu ini teman-teman tidak ada yang lewat dari batas waktu pelaporan. Ini sudah masuk ke minggu kedua. Dari tabulasi yang ada kita bisa lihat bahwa sampai minggu kedua ini sudah hampir 60% petugas kita melakukan pencoklitan di wilayahnya masing-masing. Itu lengkap dengan bukti foto ya? Ya, 60%. Ya. Mungkin 2 minggu ke depan, nggak sampai 2 minggu ke depan proses pencoklitan ini akan selesai. Nah, ada tengah waktu ya? Ada sampai sebelum 13 Agustus itu sudah selesai. Dan proses ini semua mendapat pengawasan yang khusus dari teman-teman Bawaslu, Panwascam Kota Binjai. Karena kita memang minta diawasi, karena semakin banyak yang mengawasi mungkin kerja kita akan semakin sesuai dengan regulasi.
Berarti belajar dari pengalaman pilkada pemilu sebelumnya, ada warga yang tidak daftar, ada yang bisa TPS, ada keluarga dan lain sebagainya itu. Berarti kesempatan di Coklit inilah bagi warga ya, untuk proaktif. Betul. Boleh nggak kalau seandainya warga itu mendatangi petugas PPDP-nya jika ada yang didatangi? Boleh. Pertama memang kami himbau kepada warga jika memang rumahnya atau dirinya belum terdaftar, dia kan belum tahu terdaftar atau tidak sebelum melihat AKWK itu atau daftar sementara itu. Nanti mungkin kepada warga atau kita bisa meminta kepada PPS atau dia melapor kepada PPS tempat keberadaan warga tersebut. Nanti juga dalam tahapan-tahapan yang panjang itu pemutahiran data oleh PPS dilaporkan ke PPK dan seterusnya. Nanti juga mungkin akan ada ditempel di masing-masing kelurahan gitu. Nah, di situ juga momen yang pas untuk warga untuk melihat ada tidak namanya tercantum di situ. Kalau tidak ada, tentu saja hubungi aja PPS setempat. Kemudian nanti PPS akan meneruskannya ke PPK dan ke KPU Kota Binjai. Berarti ada beberapa kali kesempatan ya bagi warga untuk memastikan dirinya terdaftar atau tidak? Betul. Nah, satu-satunya mungkin yang pas itu rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat desa kelurahan dan penyampaiannya kepada PPK mulai 30 Agustus hingga 1 September 2020. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus karena rentang waktunya sangat panjang tahapan ini. Lebih kurang sampai 3-4 bulan ke depan. Berarti sampai dengan penetapan DPT sendiri kapan, Pak? DPT kalau kita lihat di tahapan rekap DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten kota untuk ditetapkan sebagai DPT itu 9 sampai 16 Oktober. Berarti bulan Oktober ya? Ya, Oktober. Berarti sebelum Oktober warga masih bisa? Masih bisa. Karena ada pengumuman dan tanggapan masyarakat itu 19 sampai 28 September. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 19 sampai 28 September. Itu bersamaan tahapannya itu dengan tahapan pencalonan yang juga akan berlangsung di September. Berarti panjang ya rentang waktu bagi warga yang memiliki hak pilih yang belum terdaftar. Ya. Karena setelah diumumkan dan ditanggapi, ada lagi perbaikan DPS oleh PPS. Berarti perbaikan itu ada dua hal. Ada yang ganda atau yang pemilih baru yang belum terdaftar. Oke. Nah, jadi kira-kira himbauan ke masyarakat, masyarakat agar tentunya KPU mempunyai target suara, target warga yang menggunakan suara. Untuk tahun ini pilkada ini berapa target KPU sendiri, Pak? Sebenarnya kalau kita berkaca di pemilu 2019, KPU Kota Binjai itu partisipasi masyarakatnya cukup tinggi, ada 81,5%. Nah, tapi pasca dilanjutkannya lagi pilkada 2020 ini, KPU RI menurunkan targetnya jadi 77,5. Maka berangkat dari sana KPU Kota Binjai juga memberi target partisipasi pemilih sebanyak 77,5%. 7,5%. Iya. Nah, harapannya lagi partisipasi yang tinggi ini bukan hanya sekedar diukur secara kuantitatif warga yang datang ke TPS gitu. Tapi kita ingin melibatkan partisipasi yang kualitatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat di semua tahapan. Salah satunya adalah tahapan pemutahiran data pemilih ini gitu. Makanya sejauh ini kami sudah ada 2 atau 3 kali monitoring pemutahiran data pemilih ke kecamatan masing-masing. Sejauh ini belum ada mendapat laporan warga kita yang enggan atau takut saat didatangi petugas PPDP kita. Malah dalam rentang 2 minggu ini sudah ada
3 TPS, karena kami kasih iming-iming itu siapa yang cepat gitu. Sudah ada 3 TPS yang tercepat. Sudah selesai kan? Sudah selesai dia. Di Kelurahan SM Rejo Binjai Timur, TPS 7, TPS 14 dan TPS 20. Masing-masing jumlah pemilih di situ 400 sampai 450 orang. Begitupun tetap kita supervisi apakah ini benar-benar didatangi atau main tebak-tebakan. Tapi menurut laporan dari PPS dan PPK memang asli didatangi langsung ke rumah masing-masing. Dari laporan kecamatan lain juga tidak ada yang kami jumpai ada penolakan. Paling memang yang sering jadi kendala atau laporan yang di daftar inventaris masalah saat didatangi rumahnya belum ada orang gitu. Mungkin hanya masalah waktu, pemilihan waktu. Mungkin itu Bang. Mungkin bisa disampaikan Bang tahapan-tahapan sampai dengan nanti DPT itu Bang. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa supaya masyarakat lebih tahu Bang. Oke. Sama kita ketahui tahapan pemutakhiran data pemilih ini petugas PPDP kita melakukan coklit dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus. Kemudian selanjutnya rekap tersebut yang dilakukan rekap hasil kerja PPDP oleh PPS itu akan berlangsung dari tanggal 7 Agustus hingga 29 Agustus. Kemudian hasil rekap itu akan disampaikan kepada PPK mulai 30 Agustus hingga 1 September. Dari tingkat kecamatan akan disampaikan ke kota, KPU kota 2 sampai 4 September. Kemudian dari tingkat kota akan ditetapkan sebagai DPS 5 sampai 14 September 2020. Rekap tersebut juga akan disampaikan ke provinsi mulai tanggal 15 sampai 16 September. Kemudian penyampaian DPS oleh KPU kepada PPS melalui PPK itu 14 sampai 18 September 2020. Nah, ini dia pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 19 hingga 28 September. Selanjutnya adalah daftar pemilih tetap. Rekap DPS hasil perbaikan untuk ditetapkan sebagai DPT itu 9 sampai 16 Oktober 2020. Yang selanjutnya akan disampaikan kepada PPS, kepada provinsi dan diumumkan oleh PPS mulai tanggal 28 Oktober hingga 6 Desember 2020. Jadi itulah final terakhir ya DPT. Oke Bang, himbauan kepada warga Kota Binjai sendiri untuk proaktif Bang. Untuk memeriksakan diri terdaftar atau tidak, mungkin ada web khusus atau ada apa? Saya pikir warga Kota Binjai mengingat partisipasi masyarakatnya di 2019 kemarin yaitu 81,5%, itu menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Kota Binjai untuk berpartisipasi aktif bukan hanya secara kuantitatif menunggu datang ke TPS tanggal 9 itu cukup tinggi. Sampai sekarang kami belum mendapat laporan bahwa warga Kota Binjai menolak kehadiran PPDP. Malah yang ada itu adalah baik disampaikan melalui WA maupun disampaikan secara lisan, rumah kami belum didatangi. Itu bisa dibuktikan dengan stiker yang ditempelkan di depan pintu. Kepada warga Kota Binjai juga kami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangatnya kepada petugas kami. Kita sama-sama paham dan mengetahui bahwa petugas PPDP adalah ujung tombak kita sekarang di pemutakhiran data pemilih. Hari ini dan seterusnya untuk Pilkada 2020 kita punya 2 tugas besar, yaitu pertama menjaga hak pilih kita semua, kemudian yang kedua menjaga kesehatan. Karena PKPU kami yang sedang kami jalankan ini, PKPU Pilkada Bupati Wali Kota yang harus sesuai dengan standar protokol kesehatan.
Mungkin itu. Khusus Bang, warga yang bisa mengecek dia sudah terdaftar atau belum? Warga Kota Binjai boleh mengunjungi www.lindungihakpilihmu kpu.go.id. Kemudian di sana akan ada arahan selanjutnya. Saya juga sudah cek, saya keluar di situ di TPS 9 Mencirim gitu. Bisa langsung diklik di sana hanya dengan memasukkan nomor NIK KTP kita masing-masing. Jadi mengunjungi web itu ya Bang ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang, mudah-mudahan warga bisa ini. B News TV.